Iya, baik anak-anak semuanya. Sebelum dimulai, Bapak perkenalkan dulu. Nama Bapak Ucu Samsun Nurjaman. Bapak memberikan materi mata pelajaran PPKN. Nanti Bapak mengajar di kelas 7A, B, C, dan 8A dan B. Ya, nanti kalian sama Bapak diajar PPKN ke Bapak ya. Jadi, mudah-mudahan di waktu normal ya, tidak lama lagi. Halo anak-anak. Halo, ada suaranya? Ada, Pak. Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini, pada kegiatan Matsama ini, Bapak memberikan materi terkait diskriminasi. Ya. Diskriminasi. Barangkali ada yang baru mengenal atau sudah mengenal kalimat atau kata diskriminasi waktu di SD-nya. Jadi hari ini Bapak memberikan materi tentang diskriminasi. Itu bahasa ketatanegaraannya. Kalau bahasa kitanya mah membeda-bedakan. Membeda-bedakan. Nanti ada materinya dengan PowerPoint, nanti ada diselingan dengan film pendek, temanya diskriminasi. Baik anak-anakku sekalian semuanya, kadang tidak terasa yang namanya diskriminasi kita merasakan atau kita menjadi kena gitu oleh sistem diskriminasi. Tidak terasa. Contoh misalnya, di bidang pendidikan kita tidak terasa. Bagi kita tidak terasa, tapi mungkin bagi orang lain belum tentu ya. Di bidang pendidikan contohnya, di kelas, beda kurang mah, beda jeung batur, teman kita ada yang membedakan, ada seperti itu. Contohnya seperti ini mah di kita sehari-hari kehidupan di sekolah. Tentu di tengah-tengah masyarakat juga ada hal seperti itu. Jadi sangat luas ini. Jadi arti diskriminasi itu sangat luas, sangat global, mendunia. Apalagi terkait dengan HAM. Jadi diskriminasi itu kaitannya dengan HAM, sangat global. Anak-anakku sekalian. Bapak nanti akan memberikan semacam PowerPoint. Kemudian ada selingan film pendek. Coba kalian perhatikan ya. Kalau ada hal yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ke Bapak. Itu terkait film, coba kalian perhatikan gitu ya. Itu ada 3 tokoh utama ya. Seorang ibu dengan 2 orang anak yang berbeda. Coba perhatikan PowerPoint-nya ya anak-anak. Ini diskriminasi. Ini kalimat ini identik dengan mata pelajaran PPKN. Nah, ini pengertian diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan. Jadi membeda-bedakan terhadap sesama. Ini sesama. Kalau istilahnya satu negara, warga negara. Kalau sesama dunia, berdasarkan warna kulit.
warna kulit. Sekelas negara superpower Amerika Serikat, masalah warna kulit sangat dominan di Amerika. Perlakuan aparat terhadap warga negara sipil di sana ini menjadi headline berita paling utama. Kadang-kadang menjadi demonstrasi masalah warna kulit. Jadi berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Golongan, kalau di kita bisa seperti partai politik ya. Suku, kita suku Sunda, suku Jawa, Batak, seperti itu. Terkait ekonomi, apalagi ekonomi kita, negara kita, seperti apa? Didominasi siapa? Agama sama. Negara kita pernah mengalami masalah diskriminasi terkait agama. Fakta di lapangan seperti itu. Di Indonesia bagian timur bahkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tempatnya di Ambon, Maluku. Ya. Jadi diskriminasi seperti ini. Perbedaan perlakuan. Gitu. Atau dengan kata lain, ini diskriminasi merupakan pembedaan perilaku berdasarkan karakteristik yang diwakili individu tersebut. Jadi setiap individu dari daerah manapun, dari wilayah manapun, tentu karakteristiknya berbeda. Ini ada pengertian diskriminasi berdasarkan kamus sosiologi. Ini dibuat tahun 2012 karya Agung Triharyanto dan Eko Sujatmiko. Pengertian diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja. Ini lebih ekstrim ya. Membedakan secara sengaja, dihajar ya, terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Ini di bawahnya ada diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Ini sama ya, ada perbedaan ini biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Jadi sama dengan yang tadi, bahwa diskriminasi hal-halnya terkait agama, etnis, suku, dan ras. Kelompok yang mayoritas ini tentu punya power, punya tekanan terhadap kelompok yang minoritas. Ini ada jenis-jenis diskriminasi. Ada dua nih yang akan kita bahas. Rasisme dan seksisme. Yang kemarin nonton Piala Eropa, pernah nonton Italia sama Inggris, final Piala Eropa. Itu besoknya terjadi rasisme. Kenapa? Pemain Inggris ada yang berwarna kulit putih dan kulit hitam. Nah, berhubung pemain yang kulit hitam tidak dalam adu penalti, tidak menggolkan, tidak memasukkan penalti, besok pemain yang berkulit hitam itu dibully, dibully karena dia warna kulit hitam, gagal. Nah, itu terjadi rasisme. Itu contoh rasisme kenyataan kemarin Piala Eropa. Jadi sepak bola masih ada hal-hal rasismenya ya. Di benua Eropa yang sangat maju, yang sepak bolanya sudah dijadikan industri, ya, menghasilkan uang yang banyak, masih terjadi rasisme. Nah, itu contohnya. Belum di kita juga ada, tapi kita tidak tahu atau mungkin tidak merasakan terjadinya rasisme. Termasuk agama, sama ya. Kalau seksisme
Nah, ini sekarang berhubung zamannya media sosial, lihat di YouTube lah, di media yang lain juga, suka ada contoh terjadi pelecehan-pelecehan seksual ya terhadap kaum perempuan. Kadang hal-hal yang tidak disengaja ya seperti itu terjadi. Jadi rasisme paham bahwa ras dirinya merasa paling unggul. Biasanya di benua Eropa merasa paling unggul. Zaman dulu sudah dicontohkan ya. Zaman sebelum Perang Dunia Kedua itu, bahwa negaranya itu negara paling unggul, ya, rasnya paling unggul. Terus ada contoh lainnya. Tadi mah contoh di bidang sepak bola terjadi rasisme. Ini di bidang kerja. Ada kelompok tertentu menutup peluang kerja bagi kelompok lain, bagi ras lain, sehingga tidak ada kesetaraan. Ini sangat-sangat terjadi ya. Ini dalam peluang kerja ya. Tadinya di dalam bidang sepak bola terjadi rasisme karena warna kulit. Gitu. Ini masalah peluang kerja. Jadi ada dua contoh, warna kulit dan masalah kehidupan, peluang kerja. Ini ada seksisme, merupakan tindakan diskriminasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Nah ini mah contohnya perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Nah ini mah kolot ya, pola pikirnya kolot ya, kolotin ya. Kita sudah ada Raden Ajeng Kartini sebelum kemerdekaan. Ini perempuan dibatasi hanya pada ranah domestik, di dapur gitu ya. Memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus anak dan lain-lain. Jadi pola pikir seperti ini sudah lama bertahap lah dihilangkan, walaupun sampai zaman sekarang masih ada terjadi. Ini masalah seksisme ini, apalagi zaman sekarang ini masih terjadi. Makanya perempuan kalau keluar rumah bepergian malam itu sangat riskan terjadi hal-hal seperti seksisme. Kemudian ada faktor penyebab terjadinya ini. Pasti ada faktor penyebabnya. Yang pertama prasangka. Bahasa agama sudon. Prasangka, berprasangka negatif kepada orang lain, kepada kelompok lain, berdasarkan kadang-kadang faktanya tidak masuk akal. Karena ada bisikan dari kelompok kita atau dari siapa yang dekat dengan kita menerima saja tanpa cross check. Ini yang menyebabkan terjadinya diskriminasi salah satunya. Terus karena ada faktor lain terkait agresi. Agresi itu serangan, kayak militer mas serangan. Kelompok lain melancarkan tindakan agresi. Ini terkait kekuasaan. Apabila kekuasaannya terganggu, terhalang, itu melakukan tindakan agresi. Itu kenapa terjadi diskriminasi. Jadi dua item ini tentu berbeda hal, sama-sama penyebab terjadinya diskriminasi. Nah, tindakan ini akan berkembang menjadi prasangka yang dianut oleh anggota kelompok yang melancarkan tindakan agresi. Tentu ya, kalau sudah melakukan tindakan agresi, kelompok tertentu merasa seperti apa. Misalkan mainan seorang Sundanya. Anak-anakku sekalian, kemudian ada stereotip. Nah, tadi selain yang tadi itu, ini ada stereotip citra kaku. Jadi dia masih ke feodalnya. Kelompok keras tanpa memperhatikan kebenaran dari citra lain.
merasa diri. Nah, tadi kan yang pertama disebutkan seperti ini. Sekarang beda lagi. Jadi bersifat malas, bodoh, tidak berambisi seperti itu. Cuek, bisa saja pandangannya seperti itu. Style itu, cuek, masa bodoh. Ini sangat mengganggu kehidupan bermasyarakat. Nah, harusnya empati, bersimpati, memberikan solusi. Ya. Ini terbalik, stereotip. Ini faktor penyebab terjadinya diskriminasi. Anak-anakku sekalian, secara materi seperti itu terkait diskriminasi. Tidak banyak sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah kita menghindari yang namanya diskriminasi. Kejadian-kejadian itu kita hindari. Kita sama teman-teman, kita rangkul, kita raih, bareng-bareng. Kebersamaan itu mutlak ya, supaya nanti tujuannya semuanya tercapai. Barangkali ada hal yang perlu dipertanyakan kepada Bapak. Nanti ada filmnya. Ini film ada 3 aktor, seorang ibu dengan 2 orang anak. Anaknya yang satu ikut membahagiakan ibunya, yang satu tidak seperti itu ya. Nanti kalau ada yang mempertanyakan terkait materi ini, boleh nanti sekaligus diputar film pendek ini ya. Silakan disimak. Ya. Paling yang gerak. Paling 5 di luar.
Ya, anak-anakku sekalian, itulah film pendek temanya diskriminasi di keluarga. Gitu. Seorang anak yang sulung merasa ada perlakuan yang berbeda dari seorang ibu. Tapi tadi ada tulisan kan tidak ada seorang ibu yang membeda-bedakan anak. Tidak ada seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya, anak yang cikal, yang sulung, belum hidupnya belum seperti yang diharapkan, adanya sudah yang diharapkan, berhasil. Mudah-mudahan menjadi hikmah pelajaran bagi kita semua. Apalagi bagi kalian semua ya, yang nanti masih panjang perjuangan hidupnya, baru mau menginjak kelas 7. Ya. Mangga barangkali yang mau bertanya atau belum paham terkait materi diskriminasi ini. Jangan malu-malu ya. Ditulisin Pak. Boleh. Tadi ada yang baru gabung. Selamat bergabung. Ini nih musuh nih. Dirangkum nggak Pak? Nanti ini hasilnya Bapak share ke grup kelas masing-masing ya. Udah pasal. Boleh nanti dipelajari atau bisa diskusi dengan teman. Kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin Bapak cukupkan sekian. Nanti kita Tarik bisa pas. bertemu kembali. Yang tadi dirangkum. Pak dirangkum Pak. Nanti di share ke grup kelas masing-masing ya. Nanti ada grup kelas. Dirangkum nggak Pak? Boleh lah dirangkum monggo ya. Dikirim ke Bapak. Boleh. Dikirim. Boleh. Save back Pak. Cukup ya? Baik, Pak. Cukup anak-anak? Ya. Foto dulu. Game. Di foto. Foto apanya? Screenshot. Oh, screenshot. Foto ya, dipoto dulu, foto. Siapa? Foto dulu. Tolong. Kemapek manyun. Parah. Ya, terima kasih ya atas kebersamaan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.